Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Hasbia Sidiki, Fahrul Rozi, dan Zahra Afrodita Maris. Di sini saya akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Nah, jadi pengujian hipotesis itu merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian dalam rangka menentukan jawaban apakah hipotesis ditolak atau diterima. Dan dalam penelitian sosial, pengujian hipotesis menjadi salah satu tahapan riset dengan pendekatan kuantitatif. Nah, proses pengujian hipotesis itu menggunakan rumus dan perhitungan statistik. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis pengujian hipotesis? Nah, jadi ada dua jenis pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji parametrik. Uji parametrik ini dilakukan apabila distribusi data atau parameter populasi tersebar secara tidak normal. Nah, sedangkan uji non parametrik. Nah, uji non parametrik ini dilakukan itu tanpa dipengaruhi oleh sebaran distribusi data apakah normal atau tidak. Nah, pada umumnya uji non parametrik itu dilakukan pada data jenis nominal atau ordinal. Nah, jadi pertanyaan penelitiannya, apakah ada pengaruh antara perilaku agresif masyarakat dan tingkat kepadatan penduduk suatu kota di mana mereka tinggal? Dan adakah perbedaan perilaku agresif antara masyarakat yang tinggal di kota padat penduduk dan di kota yang tidak padat penduduk? Nah, di sini bisa kita kembangkan sebuah hipotesis yang berbunyi, terdapat perbedaan perilaku agresif antara masyarakat yang tinggal di kota dengan kepadatan penduduk tinggi dengan yang tinggal di kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Nah, hipotesis yang kita kembangkan tersebut dalam riset sosial kuantitatif itu disebut sebagai hipotesis kerja atau HK. Nah, jadi hipotesis kerja itu merupakan seluruh hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti. Agar hipotesis kerja dapat diuji secara statistik, maka diperlukan pembanding. Nah, hipotesis pembanding dalam ilmu sosial kuantitatif disebut dengan hipotesis nul atau HO. Nah, jadi hipotesis nul ini tentu saja sebenarnya tidak ada gitu. Jadi HO ini dibuat secara arbitrary atau semena-mena guna keperluan uji statistik saja. Nah, pada contoh HK di atas itu kita bisa merumuskan HO-nya berbunyi tidak ada perbedaan perilaku agresif antara masyarakat yang tinggal di kota dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan yang tinggal di kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Nah, dalam uji statistik, HO inilah yang diuji. Nah, pengujiannya itu menggunakan software statistik yang akan secara cepat menghasilkan data numerik yang menunjukkan apakah HO ini ditolak atau diterima. Nah, jika HO ditolak, maka HK diterima dan begitu pula sebaliknya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya pada Muhammad Fahrul Rozi. Disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahrul Rozi, anggota dari kelompok 13 metode penelitian kuantitatif. Saya akan melanjutkan materi mengenai pengujian hipotesis dan interpretasi data. Sekarang kita masuk kepada materi interpretasi data. Interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang guna untuk mencari sebuah jawaban terhadap masalah yang dimana terdapat dalam sebuah penelitian. Berikut adalah teknik dalam melakukan interpretasi data. Yang pertama adalah menggabungkan data dengan pengalaman diri atau peneliti. Yang kedua, teknik dalam melakukan interpretasi data adalah mengaitkan temuan atau data yang telah kita dapatkan dengan hasil kajian pustaka atau teori yang terkait dengan data tersebut. Yang ketiga adalah memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan mengenai penelitian dan implikasi dari hasil penelitian. Contohnya, jika diketahui bahwa sebagian besar atau 70% pencairan dana rekonstruksi adalah lambat, pernyataan berikutnya adalah mereka yang
Berikutnya, siapakah mereka dan mengapa terjadi keterlambatan tersebut? Maka jawabannya adalah bisa hanya dari hasil interpretasinya adalah bisa hanya dari hasil survei, tetapi dalam banyak kasus butuh sumber data lain, tidak hanya data yang tunggal. Oleh sebab itu, interpretasi data dilakukan dengan cara memanfaatkan data sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Interpretasi data dapat dilakukan dengan cara lainnya. Seperti yang pertama adalah interpretasi secara terbatas. Karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya, hal ini merupakan pengertian interpretasi dalam arti sempit. Yang kedua, peneliti mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil yang didapatkannya dari sebuah analisis. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan peneliti lain dan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori yang sudah ada dan yang terkait. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.